Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan video saya kali ini teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan latihan soal ya yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Di mana soal ini yang berkaitan dengan fungsi kuadrat ini adalah latihan soal yang pernah saya bahas materinya sebelumnya teman-teman ya. Oke, langsung saja saya bahas nomor 2 sekarang teman-teman ya. Diketahui suatu fungsi kuadrat dengan fx-nya adalah ax kuadrat tambah 3x tambah 5. Jika nilai fungsi f2 sama dengan 19, maka carilah a nilai a, b nilai f3 tambah a, c nilai f1, d nilai f5. Oke, jadi gini, langkahnya mungkin saya coba pelan-pelan. Langkah pertama adalah ya, langkahnya begini teman-teman ya. Kita cari nilai-nilai fx-nya ya dengan diketahui f2-nya. Jadi karena fx-nya adalah ax kuadrat ya ditambah 3x ditambah 5. Nah, di sini saya ganti nih untuk f2-nya itu kan nilai 19, saya ganti x-nya 2. Ya, jadi kalau 2 ya berarti a kali 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 ditambah 5. Nah, nilainya ini adalah 19. Sama dengan, ini kan 4 nih. 4A ditambah, cocok ya. Ditambah 6. 6 tambah 5, 11. Oke. Nah, ini kan 19 nih. Disedangkan di sini sudah 11. Berarti kan sisa 8. Ya, artinya apa? Yang 4A ini itu harus 8. Oke, paham ya? Nah, kalau dia harus 8, maka A-nya harus 2. Oke, setelah diperoleh A-nya 2, oke, kita kembalikan dulu ke, langsung ketemu ya untuk jawaban yang bagian A-nya. Karena ini pertanyaannya nilai A yang ditanyakan. Nah, sekarang nilai B. Poin ke B. Nilai F3 tambah 2. F3 tambah A ya, jadi F3 tambah 2. Karena A-nya 2. Jadinya F3A, itu 3 tambah 2. Ya, berarti ceritanya ini nilai F5 sih sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, F5 berarti saya ganti A-nya tadi adalah 2, jadinya 2X. Ya, 2 kali 5, gitu ya. Kan X-nya kan 5 berdasarkan di sini nih. Ya, kemudian kali dengan 5 pangkat 2. Kemudian ditambah 3 kali 5. Kemudian ditambah 5. Nah, kita hitung sederhanakan. Ini 25 nih, 25 kali 2 itu kan 50. Ditambah 3 kali 5, 15. 15 tambah 5, 20. Nah, hasilnya 70. Nah, bagian C. Bagian C adalah nilai F1. Berarti saya ganti 1. Ya. Nah, A-nya udah kembalikan 2 ya. Atau bagusnya saya tulis di sini Fx itu adalah 2x kuadrat gitu ya, ditambah 3x ditambah 5. Oke. Nah, kalau kita kembalikan ke sini, nilai yang dicari adalah F1. 1, 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 ditambah 5. Nah, hasilnya 2 tambah 3, 5. 5 tambah 5, 10. Ini tidak rumit. Ya, bagian D, F5. Oke, F5 ini kan sama dengan ini tadi ya. Ya, tapi nggak apa-apa, saya cari saja. Ya, 2 kali 5 pangkat 2 ditambah 3 kali 5 ya, ditambah 5. Nah, hasilnya adalah 70. Oke, mungkin kita bahas lagi ya, nomor 3 lagi. Ya, nomor 3 masih berkaitan dengan fungsi kuadrat lagi teman-teman. Ya, model soalnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah nilai diskriminannya sudah diketahui, nilai A yang ditanyakan, nilai F3, nilai F2, nilai F5. Ya, langkahnya tentunya sama seperti tadi, cuman yang dicari di sini adalah nilai diskriminan. Oke, jadi begini. Dalam suatu diskriminan, ya mungkin saya tulis dulu Fx-nya. Fx.
fx sama dengan ax kuadrat dikurangi 3x tambah 1. Ya, diskriminan itu rumusnya adalah b kuadrat kurang 4 kali a kali c. Gitu ya. Nah, D-nya diskriminannya sudah diketahui nih 1 ya. Jadi 1 sama dengan, jadi saya langsung saja ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami. Nah, B-nya di sini adalah minus 3 karena pangkat 2 maka 9. Gitu kan, dikurangi 4 kali A, A-nya A ya. Kemudian C-nya 1 berarti 4 aja ya. Oke, atau nggak apa-apa lah saya tulis begini. Nah, ini kan 1 nih ya. 4A di sini kali 1. Nah, ini kan 1 nih, maka yang ini harus 8 lagi nih ya. Nah, yang ini harus 8. Ini. Nah, kalau begitu nilai A-nya diperoleh. Hasilnya harusnya A sama dengan 2. Karena 2 kali 4, 8. 8 ya, maka 9 kurang 8, 1. Nah, saya kembalikan ke fungsinya, yaitu diketahui lagi fx-nya. Ax kuadrat, A-nya saya ganti 2. X kuadrat dikurang 3x ditambah 1. Nah, oke. Pertanyaannya nilai yang A, berarti nilai A udah dapat, nilai A sama dengan 2. B. Nilai F3, jadi F3 saya ganti X-nya 3. Oke, 2 kali 3 pangkat 2. Dikurangi 3 kali 3 ditambah 1. Nah, hasil 9 nih. Kerjakan dulu yang pangkat ya. 3 pangkat 2 itu kan 9. 9 kali 2, 18. 18 kurang, ini 9 nih. Min 9 tambah 1 kan min 8. Nah, hasilnya adalah 10. Oke, bagian C. Bagian C nilai F2. Oke, langkahnya sama ya. Jadi 2 kali 2 pangkat 2. Ya, dipangkatkan 2 ya teman-teman. Kemudian kurang lagi 3 kali 2. Baru tambah 1. Nah, ini kan 4 nih. 4 kali 2, 8. Dikurangi. Ini kan 6 nih. Ya, 6 tambah 1 kan berarti kan minus. Berarti minus 5. Hasilnya 3. Yang terakhir bagian ke D. Mana dia itu? Nilai F5. Oke, F5. Nah, F5 ini adalah 2 kali 5 ya, pangkat 2 dikurangi 3 kali 5 ditambah 1. Oke, ini 25 tak kali 2 50 dikurang, ini kan 15. 15 tambah 1 tapi minus nih. Berarti minus 14 ya. Karena min 15 tambah 1 min 14. Nah, hasilnya adalah 36. Oke, sampai di sini ya. Mungkin kita bahas lagi saja nomor 4, teman-teman. Oke, sekarang nomor 4 ya, teman-teman. Kita coba jawab. Titik puncak suatu grafik fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah px tambah 3 berada pada titik x0 sama dengan 1/3. Ya, carilah A nilai P, B F1, B F-2, C F1, D F2. Nah, langkahnya sama mungkin ya seperti yang tadi ya. Untuk mencari kalau nilai seperti ininya, tentunya kita cari dulu suatu grafik fungsi itu bagaimana. Kayaknya nomor 4 ini bunyi soalnya dia kan titik puncak. Titik puncak itu kan harusnya Y0 ya. Ya, bukan X0. Ini sepertinya harusnya sumbu simetrinya ini. Nah, mungkin bahasanya di sini di soal adalah sumbu simetri suatu grafik fungsi. Mungkin harusnya begitu ya. Oke, mungkin saya ralat saja di sini teman-teman ya. Oke, ini harusnya sumbu simetri ya. Nah, lanjut saya coba bahas bagaimana caranya. Jadi gini, fx-nya mungkin saya tulis dulu. Suatu fungsinya 3x kuadrat ditambah px ditambah 3. Nah, langkah selanjutnya kita cari, kan di soal ini kan diketahui nih bahwa berada pada titik x0 1/3. Kalau begitu, untuk suatu fungsi atau dia sumbu simetri, ya sumbu simetri rumusnya adalah x0 itu sama dengan min b dibagi 2a. Ya. Nah, di mana x0-nya diketahui ya 1/3 sama dengan
min B, B-nya di sini adalah P, berarti min P. Min P bagi 2 kali A-nya 3. Oke, dalam bisa pakai sistem coret ya. Ini coret ya, sisa 2. Nah, berarti nilai yang untuk P berarti kali silang 2 sama dengan min P, maka diperoleh P-nya minus 2. Oke. Kemudian saya kembalikan nih, setelah didapat nilai A-nya P-nya 2, saya kembalikan bahwa fx-nya, ya fx-nya apa? Fx-nya adalah 3x kuadrat dikurangi, kan P-nya 2, berarti 2x. Ya, ditambah 3. Itu yang fx-nya. Nah, B-nya di sini yang dicari f min 2. Saya ganti aja minus 2. Berarti 3 kali minus 2 kuadrat dikurangi 2 kali minus 2 ditambah 3. Oke, hasilnya berapa teman-teman? Ini 4 kali 3, 12. Ini jadi positif 4. 4 tambah 3, 7. Berarti plus 7. Jawabannya 19. Oke, bagian C. Yang dicari F1. Nah, kalau F1 tinggal kita ganti lagi 1 kan? Ya, 3 kali 1 kurang 2 kali 1 ditambah 3. Ya, ini 3. Oke, nah ini kan minus 2 nih. Minus 2 tambah 3 kan positif 1 ya. Berarti tambah 1. Hasilnya 4. Oke, terakhir bagian D. F2. Oke, F2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 dikurang ya. 2 kali 2 baru tambah 3. Nah, langsung saja kita hitung. 4 kali 3, 12. Oke. Dikurang ya. Ini kan negatif 4. Negatif 4 tambah 3, negatif 1. Maka kalau dihitung ini, berapa ya? Dia 11 ya. Nah, ini dapat. Nah, kalau dapat soal begini teman-teman, kalau bisa jangan di skip ya. Gampang. Nah, langkah selanjutnya kita coba hitung. Ya, kita hitung atau kita kerjakan lagi yang nomor ke-5-nya teman-teman ya. Coba nomor 5. Nah, seperti ini. Gambarkanlah grafik fungsi kuadrat dari beberapa persamaan grafik berikut ini. Nah, ini dicari grafik fungsinya ya teman-teman. Ini kalau menggambarnya sih tidak rumit ya. Oke, silakan ikuti terus teman-teman video saya ya. Jawab. Yang bagian A. Oke, fx-nya ya 2x kuadrat. Oke, ditambah 2x ditambah dikurangi 3. Oke. Nah, ada namanya langkah-langkahnya di sini teman-teman, itu titik potong ya, titik potong. Pivot. Oke. Titik potong sumbu SB saja saya singkat, sumbu X. Kalau dia titik potong sumbu X nanti diperoleh Y-nya yang 0. Y itulah adalah fx-nya teman-teman. Nah, fx-nya di mana ini? Kalau ini 0 berarti ini kan yang diambil ya, jadinya 0 sama dengan ya 2x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah, kita faktorkan nih untuk mencari titik potongnya ya. Kalau saya hitung ini diperoleh teman-teman itu kayaknya dia tidak bisa difaktorkan ya. Kita coba menggunakan rumus 1,2 yaitu rumus fungsi rumus persamaan kuadrat ya. Rumus kecap sih namanya. Oke, min B berarti min 2 plus minus akar. Oke, B kuadrat berarti 2 kuadrat. Saya langsung saja 4 kurang A kali C ya. A-nya 4 kali A-nya 2. C-nya minus 3. Oke, dibagi dengan 2 kali A. 2 kali 2 ya. 2 kali 2 sama dengan minus 2 tambah kurang akar. Nah, ini 4, ini jadi tambah 4 ditambah berapa ini teman-teman? 48, 8 kali 3 24 ya. 4 tambah 24 28 ya. Dibagi 4. Nah,
Ini kan 2 kali 2 akar 7 ini ya. Jadi min 2 ditambah kurang 2 akar 7 bagi 4. Nah, X1-nya atau titik potong di pertamanya adalah bisa bagi 2, berarti min 1 tambah akar 7 bagi 2. X2-nya ya min 1 kurang akar 7 ya bagi 2. Nah, ini nanti titik potongnya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari titik potong sumbu Y ya. Titik potong sumbu Y. Nah, mencari titik potong sumbu Y, X-nya yang 0. Nah, kalau saya ganti X-nya 0, berarti tetap Y itu kan Fx ya. Jadi Fx atau Y sama dengan, saya ganti X-nya 0. 2 kali 0 kuadrat dikurang ya, ditambah 2 kali 0. Baru kurang lagi 3. Nah, langsung saja nih, Y-nya minus 3. Nah, oh iya, di sini tadi teman-teman, untuk titik potongnya, dia ini yang melalui ya, dia ini melalui min 1, akar 7, sorry, bukan min 1, sorry, bukan min 1 ya teman-teman, tapi dia min 1 ya, titik potong ini teman-teman ya, min 1 tambah akar 7 bagi 2, 0. Ini yang pertama. Yang keduanya min 1 kurang akar 7 bagi 2, 0. Nah, sedangkan yang ini titik potong sumbu X-nya 0, min 3. Oke, dapat ya. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Kita cari dengan menggunakan rumus titik puncak ya. Titik puncak, tiput saja ya. Titik puncak. Yaitu dengan menggunakan X0 dan Y0. Dan rumusnya X0 sama dengan min B bagi 2A. Nah, min B bagi 2A. Di sini kan B-nya 2, berarti minus 2 bagi dengan 2 kali 2. Langsung ya 4. Hasilnya min 1/2. Itu X0-nya. Y0-nya sama dengan rumus diskriminan. Ya, itu rumusnya adalah min D bagi 4A ya. Nah, D ini kan tadi yang kita peroleh bahwa nilainya 28 ya. Jadi min 28 dibagi 4 kali 2 ya. 4 kali 2 8. Oke, langkah selanjutnya buat dalam bentuk grafik fungsinya teman-teman ya. Grafik fungsinya bagaimana? Ya, jika dibuat dalam bentuk kurvanya teman-teman ya. Jadi ini sudah saya rangkum tadi. Ya, titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan titik puncak. Nah, di sini ini dia titik potong terhadap sumbu X yang melalui titik potong terhadap sumbu X ya, yang melalui 2 titik ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya di sini ya, dan puncaknya berada di sini. Nah, kalau dilihat dari ciri-ciri dari suatu fungsi kuadrat saja teman-teman, ini nilai diskriminannya yang memotong di 2 titik karena diskriminannya tadi lebih besar 0. Kemudian memotong sumbu sumbu X ya. Memotong sumbu X di sini, memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y di negatif. Kenapa? Karena nilai C-nya yang kurang dari 0 ya. Kemudian kurva berada di bagian kiri. Kenapa? Karena dia nilai B-nya yang lebih besar dari 0. Karena juga kurvanya A-nya lebih besar dari 0. Kan terbuka ke atas. Oke teman-teman. Mungkin sampai di sini pembahasan saya dulu yang bagian A. Kita lanjutkan pembahasan video selanjutnya yang bagian B, C, dan E ya. Ya, saya akhiri sampai di sini. Saya tutup. Jangan lupa standby terus di channel saya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.